Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi aplikasi basis data dasar masih menggunakan Access ya. Kita akan lanjutkan materi tentang mengelola tabel. Nah, tujuan dari materi ini adalah Anda sebagai mahasiswa ya dapat mengelola data atau record yang ada dalam tabel di Microsoft Access. Kita lihat yang pertama, kita akan mengedit records. Kemarin record itu apa? Records itu adalah baris data di dalam sebuah tabel. Nah, untuk mengedit arsip, mudah saja. Tempatkan kursor dalam arsip yang akan diedit dan buat perubahan yang penting. Gunakan panah untuk memindahkan arsip. Selanjutnya, pertama dan akhir tombol arsip pada bawah datasheet membantu dalam manuver datasheet. Baik, kita akan lihat ya. Kita buka dulu Access. Kita gunakan Microsoft Access 2016 ya. Ini Microsoft Access 2016 yang saya gunakan. Nah, kita akan buka dulu database yang sudah dibuat. Kita browse. Kemudian di sini banyak nih. Kita buka salah satunya. Misalnya yang ini. Nah, ini baru 2 data nih. Kemarin yang kita gunakan kan. Nah, kita akan mengedit records ya, mengedit data di dalam database-nya. Caranya gampang sekali. Kita tinggal arahkan ke record-nya ini saja. Misalnya nama Veronica kita gantikan menjadi ternyata Veronica pakai V. S. Maka sudah tersimpan. Kemudian untuk menghapus records, menghapus arsip pada datasheet dengan menempatkan kursor dalam baris dan pilih edit atau delete records dari menu bar atau klik tombol delete records. Kita akan lihat ya. Contohnya di sini, misalnya kita akan menghapus salah satu data, misalnya yang ini. Tinggal arahkan begini, kemudian klik kanan, delete record. Maka akan muncul dialog box, you are about to delete one records. Nah, if you click yes, you won't be able to undo this delete operation. Jadi, kalau kita sudah menghapusnya, kita tidak bisa mengembalikan data yang sudah dihapus tadi. Ya. Jika kita yakin untuk menghapusnya, tekan yes. Jika tidak yakin, tekan no. Coba kita tekan no. Nah, jika tekan no, dia kembali lagi. Tapi jika tekan yes, dia akan terhapus. Oke, jika sudah, jangan lupa simpan. Kemudian berikutnya memasukkan dan menghapus kolom. Walaupun yang terbaik adalah membuat field baru, ya. Cara terbaik itu membuat field baru. Pada desain view, karena banyak pilihan disediakan, ini bisa juga dengan cepat memasukkannya dalam datasheet view. Caranya adalah kita sorot kolom yang merupakan kolom baru yang tampilkan di sebelah kiri dengan mengklik label di atas datasheet dan pilih insert column dari menu bar. Masukkan kolom bisa juga dengan menghapus dengan menempatkan kursor dalam kolom dan memilih edit atau delete kolom dari menu bar. Nah, di sini kita akan coba memasukkan dan menghapus kolom. Ada 2 cara. Pertama, kita pilih ini dulu, ya. Kemudian klik kanan, insert field. Nah, data field sudah ada. Kita tinggal tentukan saja nih. Ini apa nih? Namanya adalah misalnya ini nama panggilan. Nah, sudah. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua yaitu kita lihat di design view. Ya, nama panggilan sudah otomatis short text ya. Cara kedua adalah kita bisa tambahkan, arahkan di sini atau di sini, ya. Klik kanan, insert rows, ya. Klik kanan di tempat yang mau dituju, insert rows. Atau bisa juga langsung di sini, insert rows. Nah, kita tambahkan misalnya tempat lahir, date time. Loh, kok tempat lahir date time ya? Short text saja. Oke, jika sudah, simpan. Nah, ini sudah ada nih.
Kita bisa pindahkan ya, seperti ini. Ditahan, kemudian digeser mouse-nya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian keempat, mengubah ukuran baris dan kolom. Ya. Tinggi baris dalam datasheet bisa diubah dengan mendrag garis abu-abu antara label baris di atas dan bawah dengan mouse. Dengan mengubah tinggi satu baris, tinggi semua baris dalam datasheet akan berubah menjadi value yang baru. Lebar kolom bisa diubah dalam beberapa cara dengan mendrag ukuran baris antara kolom. Nah, caranya, klik ganda pada baris untuk mendapatkan kolom otomatis. Cocok untuk value yang panjang dari kolom. Tidak seperti baris, kolom pada datasheet bisa berbeda ukurannya. Ukurannya bisa diubah dengan memilih format row, ya, row head atau format column width dari menu bar. Atau singkatnya adalah seperti ini. Misalnya, kita tambahkan, ini nggak terlalu kelihatan sih. Kita coba tambahkan satu kolom lagi. Misalnya adalah gaji, walaupun mahasiswa tetap ada gajinya. Nah, ini number, nggak apa-apa, kita testing aja. Nah, ini kan gaji nih, coba kita masukkan gajinya panjang nih. Wah, tidak valid. Oke, 8 juta aja. Nah, kadang terjadi seperti ini nih, tanda, kalau angka dia akan keluar tanda hashtag seperti ini, tanda tagar ini. Nah, caranya adalah dengan menggeser seperti ini. Ini dinamakan memperlebar lebar kolom atau lebar field, ya. Kalau lebar record, caranya di paling pinggir ini kita geser ke bawah. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk mengelola atau melebarkan lebar field dan meninggikan record. Oke, kemudian ada freezing column. Sama seperti dalam Excel, kolom pada tabel Excel table bisa dibekukan atau freezing. Ini membantu jika datasheet memiliki banyak kolom dan data relevan akan tidak tampak di layar pada saat bersamaan. Freeze kolom dengan cara menempatkan kursor pada satu arsip dalam kolom lalu pilih format freeze column, ya. Kita akan coba, misalnya kita akan freeze npm saja. Baik, kita akan coba freezing column, ya. Kita lihat di sini. Langsung saja di sini klik kanan pada ini adalah npm ini, ya. Klik kanan, kemudian pilih freeze fields. Maka dia akan nge-freeze di sini. Nanti jika panjang-panjang sini, jika kita geser dia nggak akan berpindah. Jika panjangnya ke kanan, ini tidak akan berpindah nanti. Oke, kemudian menyembunyikan kolom. Kolom bisa juga disembunyikan dari tampilan dalam datasheet walaupun mereka tidak akan dihapus dalam database. Nah, caranya sama seperti yang tadi, ya. Klik kanan juga di kolom yang diinginkan, misalnya nama panggilan mau disembunyikan, klik kanan, kemudian hide fields, maka akan tidak tampil. Tapi sebenarnya ada. Kita lihat. Nah, nama panggilan tetap ada, tapi dia tidak tampil di sini. Kemudian ada mencari data dalam tabel. Data dalam datasheet bisa dengan cepat ditemukan lokasinya dengan menggunakan perintah find. Oke. Nah, atau dengan cara Ctrl F. Ya. Di sini misalnya kita masukkan satu data lagi. Namanya tadi Jaja. Tempat lahir di Putu Sibau. Tanggal 10/3/2020. 2000. IP 5. 4 ya. 3 aja. 8 juta. Baik, caranya adalah kita sudah mengisikan Jaja. Caranya adalah find, ya. Kita cari find what? Jaja. Login, kita cari di current field, ya.
Current field berarti di sini. Kita batalkan dulu, kita arah gini. Find current field. Nah, ditemukan. Ini berguna jika datanya sudah sampai 100 atau banyak, lebih dari 100 ya. Kan itu sulit kalau kita mencari satu persatu. Nah, karena itu control find atau menemukan ini sangat penting. Kemudian mencari data dalam tabel, oke sudah. Kemudian mencari dan menggantinya. Kita bisa menggantikan data. Misalnya kita cari yang beralamat di Pontianak, semuanya pindah karena suatu hal. Jadi harus pindah ke kota terdekatnya, misalnya di Kuburaya ya. Kita pilih replace atau di tombol itu Ctrl H. Oke, kita arahkan dulu ya tadi. Nih, kemudian replace Jaja. Tadi kita mau ubah alamat ya. Replace, kita ganti yang Pontianak. Ternyata harus pindah ke Kuburaya. Replace dan replace all ini berbeda. Replace ini hanya mengganti satu data, satu records. Replace all itu mengganti semua records yang berkaitan dengan ini. Kita replace saja. Wah, ternyata tidak ada ya. Padahal kita sudah Pontianak nih. Karena dokumen aja. Nah, sudah terganti ya, Pontianak tadi menjadi Kuburaya. Baik, ada latihan ya. Bisa Anda kerjakan dulu latihan ini. Bab 3 saya sudahi sampai di sini dulu. Untuk bab berikutnya kita lanjutkan juga hari ini setelah Anda mengerjakan atau mempelajari, menonton mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih.